Orang beriman mulia, dia dimuliakan oleh Allah, dia tidak boleh menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Bagaimana dengan politik? Bagaimana dengan jabatan kekuasaan? Umat Islam jangan sampai meninggalkan kekuasaan, karena segenggam kekuasaan lebih bermakna daripada satu ilmu di perpustakaan. Satu keputusan penguasa lebih hebat daripada 100 fatwa. 1000 ahli fatwa mengeluarkan fatwa bahwa zina itu haram. Dibacakan ayat, la taqrabuz zina, jangan berzina. Dibacakan ayat, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tapi lokalisasi terus berjalan, perbuatan zina terus berlanjut. 1000 fatwa tentang zina tak bermakna, tapi dengan satu tanda tangan penguasa, lokalisasi ini wajib ditutup, penyelenggaranya ditangkap, tempat perbuatan mesum dijadikan Islamic Center. Satu tanda tangan kekuasaan lebih bermakna daripada 1000 fatwa. Bukan menghinakan ulama, bukan menjatuhkan harkat derajat para orang yang menegakkan kebenaran dengan ilmu, tapi ingin menunjukkan bahwa dalam Islam kekuasaan itu penting. Negeri yang kaya raya gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, dari mulai emas, batu bara sampai nikel, tapi masyarakat masih mengutip uang 2000 rupiah di pinggir jalan hanya untuk kemakmuran masjid, padahal ada tanda tangan penguasa yang bisa mengambil zakat, yang bisa memaksa pengusaha untuk mengeluarkan donasi sosial, padahal ada investor-investor yang mesti membayar pajak, dan pajak itu bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Apa maknanya? Segenggam kekuasaan, satu tanda tangan kekuasaan di ujung jari bisa dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa pesan Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil akan membuat si miskin menjadi kuat, karena dia bisa mengambil zakat dari orang kaya. Orang yang kaya menjadi lemah karena dengan kekuasaan bisa menundukkan orang-orang yang berharta, memberikan hartanya kepada fakir miskin. Itulah guna kekuasaan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dilantik pertama kali menjadi khalifah? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang kuat, kalau ada di antara kamu orang yang gagah perkasa dengan harta dan kuasanya, dha'ifun indi, dia lemah di hadapanku, aku yang akan mengambil hartanya. Wadha'ifu fikum, kalau ada di antara kamu anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, orang miskin, du'afa, susah melarat, qawiyun indi, dia kuat di sisiku, aku akan menguatkannya dengan harta zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Itulah kenapa ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah ingin mengangkat kepemimpinan sesudah Nabi Muhammad SAW. Sahabat tidak hanya duduk berzikir di masjid menunggu malaikat maut datang mencabut nyawa. Sahabat tidak duduk di masjid membaca Quran, tapi sahabat berkumpul bermusyawarah mengangkat pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW. Bukan sebagai nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin politik. Masing-masing mereka punya calon. Datang sahabat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka punya calon namanya Sa'ad bin Ubadah. Datang sahabat dari kota Makkah Al-Mukarramah, mereka punya calon namanya Umar bin Khattab. Umar lebih kuat, Umar gagah perkasa,
Umar sahabat Nabi. Sa'ad juga lebih kuat, dia panglima perang, dia dibanggakan oleh orang Madinah, masing-masing punya calon. Sampai akhirnya dibacakan hadis Nabi, al-a'immah min Quraisy, pemimpin mesti diangkat dari Quraisy. Dengan hadis ini tereliminasilah Sa'ad bin Ubadah karena dia bukan Quraisy. Maka menanglah Umar bin Khattab. Tapi ternyata Umar dengan rendah hatinya mengatakan, ada orang yang lebih tepat. Ketika Nabi sakit, yang diangkat menjadi imam salat adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar khalifah, Abu Bakar Quraisy, Abu Bakar lebih tua. Abu Bakar menjadi imam pengganti Rasulullah saat Nabi sakit. Maka Abu Bakar Siddiq lebih layak. Sahabat Nabi berkumpul, tempat itu bernama Saqifah Bani Sa'idah. Tanah termahal bukan tanah Las Vegas, tanah termahal bukan tanah Inggris Eropa, tanah termahal adalah tanah kota Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Di atas tanah ini tidak dibangun hotel, di atas tanah ini dibiarkan tanam-tanaman tumbuh, bunga-bunga mekar untuk mengenang. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri Masjid Nabawi, sebelah kanan adalah Saqifah Bani Sa'idah, tempat pelantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di mana Sayyidina Ali? Kenapa Sayyidina Ali tidak ikut pada pengangkatan itu? Syiah menuduh Sayyidina Ali ditinggalkan. Fitnah terhadap sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita meninggal dunia, yang paling layak memandikan jenazah kita adalah anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki, tapi dia punya menantu, suami dari Sayyidatuna Aisyah, suami daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka dia adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka yang mengurus jenazahnya adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Fadl bin Abbas. Yang mengurus jenazah Nabi adalah keluarga ahli bait, sedangkan sahabat Nabi mengurus bidang politik. Nabi SAW meninggalkan kita dalam keadaan lailuha kanahariha, malamnya terang benderang seperti siang. Kota itu disebut dengan kota yang bercahaya, Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, pengikutnya dalam keadaan susah. Perjalanan belum sampai ke Palestina, dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Ketika Nabi Isa meninggalkan Bani Israel dalam keadaan susah. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, peradaban terbentang. Kota Al-Madinah Al-Munawwarah penuh dengan cahaya peradaban Islam. Kepemimpinan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar. Meninggal Umar dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Meninggal Utsman dilanjutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kenapa Islam begitu kuat? Karena ekonominya kuat, karena politiknya kuat. Kalau umat Islam mau bangkit, maka ekonomi mesti bangkit, politik Islam mesti bangkit. Anak-anak muda umat Islam mesti membangkitkan ekonomi, dagang, tani, bisnis. Kalau umat Islam mau dihormati dan dimuliakan, maka politik Islam mesti maju. Orang-orang yang ahli, orang-orang yang punya kemampuan mesti bangkit. Islam bukan agama yang lemah. Islam tidak boleh dihinakan. Ketika umat Islam ini menguasai ekonomi dan politik, disitulah dia akan disegani, disitulah dia akan dihormati dan dimuliakan. Tapi ketika Islam miskin, susah, melarat, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Sekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab syafi'i, akidahnya berakidah asy'ari, tasawufnya sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mereka masa depan. Yang hari ini kelas 1 pondok pesantren, 6 tahun lagi dia akan tamat pesantren,
4 tahun lagi dia akan selesai S1, mereka akan jadi bisnismen, mereka akan jadi politikus, mereka akan melanjutkan dunia pendidikan. 3 poin umat Islam yang mesti maju: ekonomi, politik, dan pendidikan. Ketika di politik kita kalah, ketika di ekonomi kita kalah, masih ada satu harapan: pendidikan. Benteng terakhir umat Islam adalah pondok pesantren. Pondok pesantren dibusukkan dengan berita-berita miring. Supaya apa? Supaya anak umat Islam lepas dari pendidikan Islam. Alhamdulillah, masih ada hamba Allah dengan kekuasaan menolong pondok pesantren, menolong para alim ulama. Itulah lagi tinggal harapan kita di masa akan datang. Manusia akan mati, yang tinggal hanyalah anak-anak. Anak-anak pecandu narkoba, anak-anak LGBT, anak-anak pezina tidak punya masa depan. Anak-anak soleh yang digembleng, dididik, sholat 5 waktu, membaca kitab, berzikir, bermunajat, tahajud malam, itulah yang akan menerima tongkat estafet kemajuan masa depan. Hari Jumat kita merenung sejenak, apa yang akan kita tinggalkan. Kebun yang luas akan dibagi ke ahli waris, rumah yang besar akan diwariskan ke orang lain, harta berlimpah akan hilang. Anak yang soleh mendoakan di tengah malam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.